Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu muslimin dan muslimat, insyaallah kita semua tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan kita tambahkan lagi dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat pertolongannya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu ada di bulan Zulqaidah kita sekarang, atau kita sebut bulan haji. Ya, saudara kita yang telah mendapatkan panggilan. Jadi bukan mendapatkan urutan, bukan ya. Kalau urutan itu ukurannya manusia, tapi kalau panggilan itu hak prerogatif Allah. Jadi kita sebut yang mendapatkan panggilan itu pun telah mulai perlahan-lahan, kloter demi kloter, meninggalkan tanah air menuju Mekkah Al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka memenuhi panggilan Allah, dan kita doakan mudah-mudahan ibadah haji yang dilakukan menjadi ibadah haji yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan, disehatkan badan, dan diselamatkan kembali ke tanah air, ke rumah dengan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang belum dapat panggilan, ikhtiar manusia itu yang didahulukan juga harus, yaitu buka tabungan. Kalau yang sudah punya tabungan, segera lunasi supaya dapat kursi. Begitu Pak Muklis ya. Karena kalau tidak dapat kursi, tertunda 1 tahun menurut ya, maaf ya, selamat ya barakallahu. Mohon doa untuk kita semua. Mudah-mudahan segera juga. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi dari BSI di satu slide-nya mengatakan 1 tahun tertunda pelunasan yang 25 juta itu sama dengan akan menunda 3 tahun masa tunggu. Saya tidak tahu cara angka itu dapat, mungkin sudah ada hitungannya. Misalnya dari kuota yang ada sama jumlah penduduk yang terus bertambah. Nah, Jawa Barat sendiri yang terupdate itu, Jawa Barat ya bukan Bogor. Jawa Barat itu 16 sampai 29. Nah, itu bervariasi itu per kabupaten. Kalau kota Bogor 19. Iya, tahun maksudnya 19 tahun. Jadi kalau tertunda 1 tahun pelunasan 25, maka itu artinya kata presentasi tadi menunda 3 tahun ke depannya. Oleh karena itu, strategi yang diajarkan oleh senior-senior kita, guru-guru kita, itu adalah kata Pak Mulis, segera lunasi katanya. Ya Pak Mulis ya. Kemudian strategi yang kedua ini untuk ibu-ibu, ya, yaitu yang dilunasi adalah yang paling afdol itu ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibunya lunas dan dapat panggilan, suaminya ikut. Itu rupanya strategi yang saya tidak dapat dari saya menikah dulu. Harusnya itu saya dengar duluan. Gak ada yang sosialisasi ke saya. Jadi akibat mendengar itu langsung segera dilunasi. Jangan ditunda-tunda. Tapi Ustaz, masalahnya
sisa 21 juta untuk bisa lunas. Saya nggak punya uang itu. Nah, itulah muncul kemudian ide untuk mohon maaf, pembiayaan haji, yaitu pelunasan yang 25. Jadi kita dibantu oleh lembaga keuangan melunasi sisa 21 juta tadi, dan kita atas jasa dia pakai akad kafalah bil ujroh. Kafalah, kafil. Dia mengkafilkan, dia melunaskan sisa 21 juta kita, sehingga kita segera dapat nomor antrian, dan proses membayar 21 juta itu plus upah dia bisa kita cicil pelan-pelan. Jadi jangan tunggu dulu dapat berapa? 25 tadi, 21 tadi. Akibatnya mundurnya jauh, usia bertambah. Ini saya sangat akan sering mengulang-ulang ini karena ternyata ini hal yang tidak saya sadari dari dulu. Dan mudah-mudahan itu tidak terulang kepada bapak-bapak sekalian, terutama yang anak-anak muda. Ternyata yang muda-muda itu harus segera daftar. Bagi orang-orang tua yang punya kelebihan harta dan dimudahkan, segera daftarkan anak-anak mereka. Ya, anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan itu juga bagian dari doa, bahwa nanti mereka sudah masuk dalam antrian panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Jadi ibadah haji yang kita bahas. Padahal saya mau bahas kurban. Bagi kita yang belum haji, ya kita bergembira dengan ibadah kurban. Maka kita mau bahas kurban pelan-pelan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk membahas ibadah kurban ini, saya ingin sharing data prediksi yang dikeluarkan di tahun 2023. Ya. Di tahun 2023 itu ada data yang mengatakan bahwa tahun lalu 2023 potensi ekonomi kurban kita itu di Indonesia adalah 24,5 triliun. Besar ya? Yang berasal dari 2,8 juta orang yang berkurban. Jadi ada 2 jutaan orang berkurban. Nah, 2024 ini nggak tahu. Dan memang yang paling gede itu domba, yaitu sekitar prediksinya 1,23 juta ekor. Kalau sapi dan kerbau 505.000 ekor. Bukan ekornya, semuanya utuh. Nah, penelitian ini kemudian membagi 3 tipologi daerah. Daerah pertama, tipologi pertama namanya daerah yang berlebih. Definisinya berlebih berarti yang berkorban banyak, mustahiknya dikit. Contoh misalnya Kota Bandung. Kota Bandung itu surplus dia. Potensinya 3.200 ton. Tapi mustahiknya cuma 884 ton. Jauh. Banyak daging di sana. Jadi kalau kurang-kurang ya bisa bantu. Gitu ya. Model yang kedua daerah defisit, lawan dari surplus tadi. Yang berlebih sekarang yang berkekurangan. Itu contohnya Brebes. Potensinya hanya 335 ton. Tapi kebutuhan mustahiknya 1.240 ton. Itu ya. Itu cuma contoh daerah, nanti banyak daerah-daerahnya. Ya. Nah, model yang ketiga yang netral. Malang. Malang itu 1.200 ton potensinya, mustahiknya 1.157. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, kalau Bapak Ibu tanya ke saya misalnya dari data ini, kita sama-sama lihat lagi. Bogor gimana? Nah, Bogor itu data di penelitian ini digabungkan dengan Kota Depok. Nah, di sini juga tidak jelas Bogor kota apa Bogor kabupaten. Cuma dia tulis Bogor dan Depok. Itu menghasilkan 3.200 ton. Dan dia katakan termasuk daerah surplus. Daerah yang berlebih. Kalau daerah yang kurang, di Jawa Barat ini di mana? Ada di Cianjur, Garut. Itu untuk wilayah selatan.
Dan untuk wilayah utara itu ada di Karawang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. Nah, pesisir. Kira-kira data ini seperti itu. Nah, kenapa data ini kita dahulukan? Karena sebelum kita bicara fikih-fikihnya, ada yang namanya fikih al-waqi'. Apa itu fikhul waqi'? Fikih kenyataan. Nah, kalau bahasa Indonesianya fikih realitas. Jadi fikih realitas itu adalah hukum fikih tidak hanya didasarkan kepada dalil-dalil semata, tetapi juga melihat realitas yang ada. Sebagai contoh supaya bagus contohnya ini. Ada hadis yang Bapak Ibu pasti tahu, saya yakin. Hadisnya bunyinya kurang lebih ketika Nabi berkorban, beliau mengatakan apa? Ya Allah, ini korbanku, korban keluargaku dan umatku. Kalau keluarga itu berarti keluarga ke atas, keluarga ke bawah. Kurang lebih mirip dengan zakat. Yang kita nafkahi, yang tidak boleh kita kasih zakat adalah orang tua sama anak dan istri. Jadi orang tua, anak, istri, gitu ya. Nah, korban juga begitu. Ya, korban juga begitu, kata hadis tadi. Kata Nabi Muhammad, ini untuk keluarga. Akibatnya berdasarkan hadis ini ada yang berpendapat bahwa cukup satu orang dalam sebuah keluarga besar. Kalau berdasarkan hadis sah, ya kan? Tapi berdasarkan fikih al-waqi' tadi, realitas, apa tadi realitasnya? Banyak orang yang nggak makan daging korban, gitu. Maka berdasarkan realitas ini, hadis tadi itu tidak dipraktekkan untuk saat ini. Sebaliknya, setiap orang didorong untuk berkorban bukan sebanyak mungkin, setiap tahun, sebanyak orang dan setiap tahun. Kalau ada yang nanya, apakah setiap tahun atau cukup sekali? Setiap tahun. Jangan pula nanya, nanti kebanyakan kambingnya di sana. Gak apa-apa, di sana itu luas. Di sana itu luas, gak usah khawatir. Tinggal pilih mau kambing yang mana. Nah, Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang contohnya bagaimana fikhul realitas itu mempengaruhi hasil fikih. Nah, termasuk juga contoh yang kedua berdasarkan realita data-data tadi. Soal Nabi pernah bilang begini, tidak boleh kalian itu selain menyembelih hanya 3 hari kan batasnya, tidak boleh kalian simpan lebih dari 3 hari, harus dimakan. Itu ada hadis yang pertama. Tapi hadis yang pertama itu ternyata dimansuh, dihapus. Hapusnya pakai hadis juga. Kebetulan Nabi masih hidup. Karena memang kalau hadis tidak boleh dimansuh kalau Nabi sudah wafat. Yang ngeluarin Nabi, yang menghapus juga harus Nabi, gitu loh. Dan itu subhanallah, seandainya tidak ada hadis mansuh itu, kita ini pasti kerepotan panitia. Karena cuma 3 hari kita boleh distribusi. Kan begitu ya? Nabi bilang, tahun lalu aku larang kalian makan lebih dari 3 hari. Sekarang lakukan. Kenapa wahai Nabi? Aku menemukan bahwa ternyata banyak orang yang kelaparan. Maka keluarlah fatwa internasional, nasional, ya nomor sekian tahun 2009. Saya kumpulkan fatwa tadi malam itu dari jam-jam 3 saya coba cari fatwa-fatwa MUI. Itu banyak, ada 4 fatwa kurang lebih. Fatwa nomor 9 tahun 2009, ada fatwa nomor 12 tahun, macam-macam. Nah, saya melihat ada di situ fatwa tentang distribusi, dibolehkan kemudian mendistribusi lebih dari 3 hari dalam bentuk dibuat menjadi ikan kaleng. Daging, bukan ikan nggak boleh. Daging, ya kalengan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang mampu kita dorong untuk selalu berkorban walaupun dari keluarga yang sama. Misalnya mertuanya, ayahnya
Yang paling besar, yang paling dituakan itu korban satu. Anak laki-lakinya, anak perempuannya, ya kan? Itu apa namanya? Sudah menikah juga atau sudah kerja, mau berkorban dalam satu keluarga, boleh kan? Boleh, didorong gitu untuk berkorban. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan misalnya, Pak, oh ya, ada lagi dari data ini ada juga pertanyaan. Tadi potensi ekonominya berapa triliun? 24 triliun. Ada yang nanya, siapa yang paling diuntungkan dari potensi kurban itu kira-kira? Pedagang sapi? Bukan. Betul, pedagang. Bukan peternak. Ini agak miris sebenarnya. Yang dapat keuntungan besar, bukan arti kita salahkan pedagang. Pedagang itu kalau dibilang begini, dia tinggal bilang, loh hadis Nabi mendukung kami kok. Kan Nabi bilang, rezeki itu ada 10 pintu, 9-nya ada sama kami. Jadi apa yang kami salah gitu ya? Enggak, memang enggak salah. Cuman ya kita juga harusnya mulai berpikir, harusnya yang naik untung itu adalah peternak. Beli ke peternak. Gak punya akses. Ini soal rantai pasok, ya kan? Siapa yang pegang kunci-kuncinya? Tapi nggak apa-apa. Namanya juga orang berusaha halalan thayyiban. Tapi kita punya PR untuk membuat peternak kita itu sejahtera. Seperti mana petani kita disebut petani gurem, istilah peternak gurem juga ada. Karena rata-rata mereka itu hanya beternak dengan fisik, modal fisik saja. Sementara kepemilikan, keuntungan, modal dan sebagainya itu sudah dimiliki oleh orang-orang individu-individu ataupun lembaga-lembaga yang punya kapital yang besar. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi yang diuntungkan bukan selain pedagang. Dia memang juga pedagang, tapi dagangnya jasa. Yaitu jasa transportasi. Beli sapi Bali, dari Bali ke sini itu jaraknya itu dia punya keuntungan di situ. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita mau masuk kepada fikih-fikihnya. Ya. Misalnya fikih yang standar, yang pelan-pelan ya, kita buka pelan-pelan ini. Kalau kambing dan domba itu ya 1, tapi kalau sapi atau unta boleh 7. Masalahnya kejadian, ada katanya ini kejadian adalah antara Kiai Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri. Bukan Mustafa Bisri yang sekarang. Karena Kiai Wahab Hasbullah ini yang pendiri ayahnya Abdurrahman bukan? Wallahualam saya lupa, tapi NU ini. Jadi Kiai Wahab Hasbullah itu Kiai Bisri ditanya, bukan Kiai Wahab. Kiai Bisri ditanya seorang jamaah, Pak Kiai, saya itu mau korban sapi. Oh bagus. Tapi mohon maaf, saya mau untuk 8 orang keluarga saya semua. 8? Siapa aja? Ya sebut rinci. Yang ke-8 itu memang anaknya tapi yang masih bayi. Bukan bayi, sudah tapi masih kecil. Anak setianya masih kecil. Saya mau dia juga ikut dalam bagian ini. Oh, kayak Bisri bilang nggak boleh. Fikihnya mengatakan hanya 7. Wah, dia nggak puas. Jamaah begini kan dia cari lagi kiai yang lain. Temu dia Kiai Wahab. Ya kasih tahu persoalannya, termasuk cerita Kiai Bisri tadi. Kiai Wahab bilang, oh boleh, nggak ada masalah 8. Tapi jangan potong dulu nih. Anakmu yang kecil itu katanya boleh ikutan. Masalahnya dia kan masih kecil, nanti dia mau kiamah, dia agak susah naik ke mana? Ke atas. Nah, kamu belikan dia kambing 1. Supaya dia pakai untuk
naik gitu. Oh boleh begitu Pak Kiai? Boleh. Wah kalau cuma kambing 1, 2 pun saya mau katanya. Ya. Ada solusi. Kalau begitu ya silakan katanya. Sah nggak? Sah. Ya senang. Orang cari fikih itu begitu, harus dibuat senang semua. Jangan dipotong dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ini biar kita dapat cerita aja. Dan cerita itu memang sengaja saya cari dulu tadi Bang. Saya cari dulu ceritanya ini kira-kira apa cerita yang menarik dari kurban ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk yang agak serius. Kurban atau bayar utang dulu? Hah? Jelas bayar utang itu wajib. Tapi selalu ada tapinya. Itu fikih itu selalu ada tapinya. Kalau hutang itu belum jatuh tempo atau tidak harus lunas saat itu, maka dia tidak mesti harus tertunda berkorban. Dua-duanya bisa dilakukan. Bayar hutangnya yang tadi secara kredit dia penuhi kewajiban bulanannya, uang yang lain sisanya masih tetap boleh dipakai untuk korban. Begitu. Tapi kalau dia jatuh tempo, ya bayar. Harus hutang lebih dulu karena ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Al-Baqarah 282. Iza tadayantum bidaini, kalau kalian saling berutang piutang ila ajalin musamma, kepada waktu yang kalian tentukan. Itu namanya jatuh tempo. Berarti kata Allah faktubu. Faktubu itu maksudnya catat, dan kalau sudah jatuh tempo bayar. Begitu. Kalau dengan setoran haji, mana yang didahulukan? Nah, setoran haji mana yang didahulukan? Dengan kurban. Kurban. Saya selalu bilang kurban. Ya. Karena misalnya begini. Tapi tunggu dulu. Kurban apa dulu nih? Kambing apa sapi? Kalau sapinya agak gede ya. Berapa juta? 30. Iya, 30 ya. 30. Kalau di kampung. Kalau di sini 40. Bisa langsung lunas ya. Antrian 25 juta itu ya. Saya jadi baru ini yang bikin pertanyaan, bikin bingung saya. Kalau kambing, kalau memang dia ternyata kambing, saya utamakan yang korban. Karena persoalannya cuma soal waktu saja. Jadi korban itu hanya 3 hari bisa sah menyembelihnya. Tapi kalau yang lain-lain itu bisa kapan saja. Itu pertimbangan saya. Tapi kalau yang soal pertimbangannya sapi sampai 40 juta, saya agak berat ini jawabnya sebenarnya. Karena dengan 40 juta itu bisa melunasi antrian. Bagaimana ini solusinya? Ya disuruh kawin gitu ya, dilunasi. Ya, begitu. Jangan memaksakan sapi untuk tahun ini. Jadi lunasi haji, beli kambing yang cuma 3 juta. Jadi dua-duanya terpenuhi. Memang beragama itu harus penuh dengan strategi, Pak. Gak bisa nggak berstrategi, betul nggak? Ya, harus berstrategi. Kalau nggak kita susah. Ya. Terutama jangankan yang begitu, yang korban kambing 3 juta aja banyak yang tidak pandai berstrategi. Kenapa tidak bisa berstrategi? Nggak pernah korban, walaupun cuma kambing. Ternyata setelah kita bagi harga kambing berapa? 3 juta. Bagi 365 hari, itu kan jatuhnya sehari cuma 10.000 berapa ribu. Sebulan 300.000. Itu kan strategi planning untuk bisa punya kendaraan di yaumil qiyamah. Nggak kepikiran. Ya gitu. Jadi memang orang-orang kita ini harus disadarkan dengan kesadaran yang full bahwa dia akan meninggal dan dia perlu kendaraan nanti, salah satunya lewat kurban. Kurban atas nama perusahaan boleh? Boleh nggak? Nggak boleh.
karena kurban itu per orang. Kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tadi beliau. Gitu ya. Jadi berkurban atas nama perusahaan tidak boleh, Pak. Sama itu dengan misalnya anak kelas, anak SD, anak SMP, satu kelas patungan untuk beli kurban. Patungan 100.000, 100.000, 100.000. Mereka tidak disebut kurban, tapi mereka disebut bersedekah. Masuk WA ke saya tuh, Ustaz, kami mahasiswa ini mau berkorban di kampung ini, apakah Ustaz mau ikut? Ya, walaupun cuma 50.000, insya Allah kami terima Ustaz. Oh baiklah, transfer lah, kita lebihkan. Jadi kita transfer itu atas nama sedekah, bukan menjadi kurban. Berkurban untuk yang sudah wafat, boleh nggak? Boleh nggak berkurban untuk yang sudah wafat? Boleh. Tadi hadis Nabi tadi, ini kurban untuk orang tua keluargaku. Ya, keluargaku ini sebagian ulama mengatakan ya termasuk orang tua yang sudah wafat itu masuk bagian dari keluar. Masalahnya ini yang suka salah paham, ya. Kenapa harus tunggu meninggal dulu? Iya, selalu kalau dengar yang begini, pikiran itu muncul yang terdominasi itu adalah oh ini meninggal. Padahal orang tua yang masih hidup, ketika dia tidak punya lagi kemampuan berkorban karena usia sudah tua, sehingga tidak punya lagi pemasukan, maka anak-anaknya punya. Nah, ini juga bukan punya kewajiban, karena hukum kurban ini bukan wajib. Ini yang kita lupa di awal. Hukum kurban itu apa? Sunnah apa? Sunnah muakkadah, atau istilah lain ada yang bilang sunnah wajibah. Ya. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sejak pertama kali perintah itu turun. Contohnya selain kurban, apa itu di Ramadan? Iktikaf. Itu sunnah muakkadah. Nabi tidak pernah meninggalkan. Nah, sehingga hukum berkorban itu kita agak mundur ulang sedikit. Dikatakan dalam fatwa atau dalam definisi, memang ada yang mengatakan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Selalu ada kata mampu. Karena memang ibadah ini puncak dari segala ibadah, Pak, Bapak Ibu. Kalau sholat, kira-kira lebih banyak fisik atau ekonominya? Pasti selalu ada dua-duanya, tapi lebih dominasi mana sholat itu? Fisik. Puasa, fisik. Zakat, ekonomi. Haji, fisik dan ekonomi. Haji itu fisik dan ekonomi, makanya disebut puncak ibadah. Karena fisik perlu, uang juga nggak kalah, makanya disebut ONH, ongkos naik haji, tidak pernah turun. Itu salah kita kasih nama itu kayaknya pemerintah. Coba kita usulkan lewat apa ya? Tolong diganti namanya. Iya, ongkos turun haji, karena dia dari rumah turun dari rumahnya pergi ke haji. Kan bahasa Melayu itu kemana? Hendak turun pergi ke kota. Kan begitu bahasa dulu kita. Mau kemana Pak? Hendak turun pergi ke kota. Tapi kalau orang Madura, kita pernah ke Madura turun katanya Ustaz. Oh, ke Madura malah turun. Kalau Madura ke Jawa naik. Oh iya. Ini kalau Madura lah, ini lain memang dia. Bisa ribut satu pesawat gara-gara orang Madura. Dia naik Pak pesawat, dia duduki kursi orang. Terus kata pramugarinya, mohon maaf Pak, Bapak nomor kursinya bukan di sini. Dia tanya, kamu siapa? Saya pramugari. Pramugari itu apa? Pelayan. Kamu pelayan, atur-atur saya ini juragan di kampung. Turun tangan pilot. Agak sedikit tegas Pak. Tolong Pak pindah. Kamu siapa lagi?
Saya pilot. Pilot itu apa? Yang supir ini. Kamu supir, saya punya 10 supir, nggak ada yang berani perintah saya. Hilang akal sudah dua-duanya. Rupanya ada Madura juga satu di situ. Dia deketin, dia bisikin. Cuma ngomong sebentar, langsung pindah. Semua orang heran, kok bisa? Pak, gimana caranya? Oh gampang, saya cuma bisiki. Kalau yang kursi itu, saya tanya dulu dia mau kemana? Dia mau ke Jakarta. Saya bilang yang kursi itu ke Medan. Kalau yang mau ke Jakarta sebelah sana. Oh baru dia pindah. Ini lucunya. Tapi di jamaah haji memang ada juga cerita jamaah Madura itu, Pak. Petugas haji bilang, jamaah Indonesia segera bergeser ke sini. Madura nggak bergerak, Pak. Baru dipanggil Madura. Baru. Karena bagi mereka Madura itu negara sendiri. Iya, Madura. Orang Madura di luar itu kalau ditanya, baik di Malaysia saya ketemu ya di Malaysia. Orang mana Pak? Madura. Gak pernah dia jawab saya orang Indonesia. Madura. Saking kuatnya. Cuma 95% Islam Madura. Memang begitu. Yang 5% Muhammadiyah kan. Oke, itu ada bukunya itu. Lelucon Madura ada. Tapi senang kita dengan orang Madura, pasti gembira. Gak pernah ada masalah. Ini kalau saya teruskan lelucon Madura ini nggak selesai ini Pak. Soalnya saya punya kumpulannya. Walaupun saya orang Sulawesi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua kita harus kita tanya juga nih, Pak, kurban nggak tahun ini? Aduh nak, ibu nggak bisa. Kurban Bu, kami yang anak-anakmu akan patungan. Itulah kenapa orang tua kita dulu itu banyak anak banyak rezeki. Gitu. Asal anaknya sukses semua. Kan kalau nggak sukses bahaya juga. Jadi larangan punya anak banyak nggak ada dalam Islam. Tapi menstrategikan, mengatur dan memproyeksikan dan memanage supaya anak-anak itu berhasil, itu adalah perintah agama. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. An-Nisa ayat 9. Hati-hati para bapak-bapak yang meninggalkan, para laki-laki yang meninggalkan anak keturunan di belakangnya itu lemah. Jadi kalau mau banyak punya anak, silakan. Tapi kuatkan mereka. Kerjanya juga harus lebih mantap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh transfer kurban. Kan sunnahnya itu kurban itu harus dilihat darahnya. Boleh nggak? Karena kita tidak cuma transfer, maka berarti kita tidak akan melihat proses penyembelihan. Nah, kita bicara dulu yang transfernya. Transfernya itu artinya kita tidak ketemu dengan penjual. Bahkan bukan cuma penjual yang sebenarnya yang berkaitan dengan kita, wakil kita, karena kita transfer ke lembaga. Misalnya lembaga itu atau orang tertentu yang akan membelikan kita. Sesudah itu kemudian dia potong di daerahnya. Maka berlakulah konsep akad wakalah. Sebenarnya Bapak Ibu, wakalah ini kalau saya perhatikan, saya renung-renungkan kembali. Wakalah ini sebenarnya kan kalau kita bicara akad muamalah itu kan terbagi dua bagian besar. Akad bisnis, akad non bisnis. Tijaroh, motivasinya profit. Tabarruk, motivasinya pahala. Akad wakalah ini sebenarnya kalau menurut saya masuknya di sini, di sosial, non profit. Tapi, nah ini lagi fikul wakil Pak. Fikul wakilnya apa? Kenyataan hari ini. Tidak semua orang bersedia untuk bisa jadi wakil yang non profit. Betul apa tidak? Tidak semua. Kalau ada itu mungkin bisa dihitung. Ya, saya tidak bisa bilang juga dihitung dengan jari. Ada orang-orang baik yang dia bilang, oke, wakil ke saya nggak minta apa-apa. Kan begitu. Termasuk nanti kita bicara soal panitia itu kan wakil dari jamaah, bukan dari jamaah, dari pekurban. Itu kan wakil. Tapi dia ini baina ini.
antara ini yang harus kita luruskan juga. Panitia itu, saya tanya, motivasinya waktu ikut jadi panitia, mau masuk ke sini, apa masuk ke sini? Nah, makanan itu bisa jadi pintu critical point-nya, bahwa ketika dia masuk jadi panitia sudah ada mindsetnya, saya akan dapat makan gratis dan makannya enak, gitu, daging seger lagi. Nah, itu critical point-nya di situ. Alhamdulillah enggak, Mas? Hah? Nah, alhamdulillah. Jangan sampai kita salah nih. Makanya saya bilang kalau jadi panitia, motivasi paling besar dan harus memang diniatkan dari awal apa? Wakalah sosial, membantu. Tapi Ustaz, masalah kami sudah kerja, sudah meninggal, iya nggak dapat. Nah, disitulah perlu ada strategi, ya nggak? Strateginya kan banyak, God. Ya, nanti kita bahas. Kita balik lagi ke tadi dulu. Kita selesaikan dulu yang transfer. Yang tadi nanti kita tunda. Karena ini waktu banyak, kata hari Minggu itu waktunya banyak. Materi habis, waktu masih banyak. Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan dulu yang transfer kurban tadi. Jadi konsepnya memang wakalah. Nah, masalahnya ada wakalah bil ujro. Perwakilan yang disertai dengan fee. Jadi harga kambing itu yang kita transfer sudah termasuk fee-nya. Nah, kita tidak lihat itu hewan kurban itu sah apa tidak sah. Tidak ada masalah. Apalagi teknologi sekarang sudah semakin mendukung. Video call, live streaming. Kita di mana? Kayak ada jamaah saya di masjid lain di sana, Cimanggu. Dia pelaut. Dia waktu selesai kajian dia nggak nanya. Selesai kajian dia samperin. Ternyata memang profesinya pelaut. Ustaz, saya itu memang setiap tahun posisi nggak pernah ada di Indonesia kurban. Apakah sah kurban saya? Sah. Kalau memang bisa video call langsung, atau tidak bisa video call minta panitia dokumentasi. Lihatnya berarti video offline. Itu nanti dikirim, nanti lihat berikutnya. Kalaupun itu tidak terjadi, tidak ada juga masalah karena sunnah melihat darah itu adalah sunnah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu korban, kalau ibu-ibu itu kuat lihat darah, maka ibu-ibu harus datang melihat. Panitia harus kasih tempat supaya tidak berdesak. Gitu. Syukur-syukur kalau panitia sudah semakin canggih. Layar ini menjadi layar tempat ibu-ibu duduk di sini. Potongnya di mana? Di mana biasanya? Di lapangan. Streaming langsung di sini. Jadi di sana tidak terjadi penumpukan. Yang khawatirnya terjadi ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Percampuran antara lawan jenis. Karena Indonesia di mana-mana lebih heboh yang nonton daripada yang melakukan. Ada kecelakaan, langsung rame. Yang nonton banyak. Iya, gitu ya. Ibu-ibu boleh nggak motong sendiri? Boleh. Seharusnya boleh. Memang boleh karena nama yang dipopulerkan oleh industri halal sekarang, penyembelih halal itu namanya apa? Juleha. Juru sembelih halal. Saya juga bingung kenapa jadi nama perempuan. Juleha. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya kemampuan motong, silakan potong. Karena memang sunnahnya memotong hewan kurban itu sendiri gitu loh. Nah, ini yang materi nanti saya jelaskan lebih detailnya di kajian nanti jam 9 offline masalahnya. Ya. Al-Huria dengan Pusat Studi Halal PPP, Pusat Studi Halal. Nanti ada fatwanya udah menjelaskan. Dibaringkan ke sebelah kiri, rusuk kiri menghadap kiblat. Ya, bismillah Allahu Akbar. Kalau mau tambah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ibu-ibu kalau punya keahlian itu silakan maju. Tapi Ustaz, saya memang punya keahlian. Tapi apa? Kenapa ada tapinya? Saya nggak sanggup lihat darah. Jangan, mundur dah.
Karena habis ibu sembeli, ibu ikut pingsan. Ya kita lagi repot pekerjaan. Gitu. Bapak Ibu rahmati Allah, boleh nggak menjadi broker kurban? Jadi dia bukan pedagang asli, dia perantara. Boleh apa tidak? Boleh. Namanya broker ya boleh ya kan? Bahasa istilah Arabnya itu samsarah. Broker, samsarah atau simsarah. Bapak Ibu rahmati Allah, masalahnya, nah di sini masalahnya muncul bicara broker ini. Apa di mana kira-kira titik masalahnya broker itu? Ya, kadang-kadang dia menjual lebih daripada apa yang dia ngambil dari sini, dia ngambil dari sana. Itu masalahnya. Sebenarnya kita mau jawab, boleh apa tidak begitu? Sebenarnya boleh. Betul nggak? kalau disepakati. Nah, masalahnya begini, tidak selalu dia itu kadang-kadang kan kalau bahasa disepakati itu berarti apa ya? Tiga pihak ini ikhlas bertemu. Bisa jadi ini nggak tahu. Sebelah ini nggak tahu. Jadi dia karena ketidaktahuan dua orang ini, diambil di sini, diambil di sini. Boleh apa tidak? Aslinya, kalau saya melihat aslinya sih boleh-boleh saja. Tidak ada, karena tidak ada larangan. Saya tidak menemukan larangan yang kuat melarang broker mengambil dari dua belah pihak. Nggak ada. Saya lihat, kalau saya belum dapat hadisnya saya bilang belum. Kalau saya baru ketemu ya saya akan revisi pendapat hari ini nanti kalau saya dapat. Hukumnya jual beli Ustaz, jadi ada barang dulu. Sebenarnya ya, tapi bukan jual beli yang aslinya. Dia itu memang aslinya broker perantara. Barangnya itu bukan barang dia. Tapi kan dia menjual bukan milik dia. Oke, kalau boleh menjual barang bukan milik dia asal dia adalah wakil. Sama seperti apa istilahnya ini kalau di jualan online? Apa itu? Oh iya, reseller. Reseller itu nggak ada dia punya barang aslinya. Betul apa tidak? Iya, Ustaz, tapi itu menggambar saya misalnya punya sapi. Sapi saya jual 20. Sama dia di markup jadi 24. Jadi nggak laku-laku sapi saya. Iya, makanya Bapak buka open penjualan jangan cuma sama dia. Iya, betul. Iya, buka opsi lain. Bahwa dia menawarkan diri karena punya jaringan, ya bilang aja sama dia, silahkan. Jangan eksklusif ya. Iya, tapi jangan dibatasi sama dia. Ini persoalannya nanti siapa yang duluan masuk. Nah, ketika tiba-tiba dia masuk duluan, itu masuk pembahasan soal DP. Ada lagi namanya nanti soal DP yang sudah kita bahas. Bahasa Arabnya apa ini? Down payment ini. Oh iya, uang muka itu bahasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, tanda jadi. Saya lagi cari bahasa Arabnya. Iya, oke, banyak saya. Ya. Memang kalau wartawan antara banyak kosakatanya beliau ini, masya Allah, persekoli gitu ya. Cuma jangan diterjemahkan DP itu down payment. Iya kan, down payment jangan bayar. Itu down, bukan down. Jadi itu masuk ke situ Pak. Jadi saya akan coba kulik sedikit. Bapak nggak boleh terbatas kepada dia. Bilang sama dia kalau kamu masuk ke saya juga punya rekanan-rekanan yang lain gitu. Nah, belum selesai nih. Jadi sebenarnya boleh. Cumanya ini agak-agak kurang melanggar agak melanggar etik. Ini bisnis Islami itu dia kaidah dalam muamalah itu selalu boleh. Al aslu fil muamalah al-ibah. Semua boleh. Kalau bisnis kalau ditanya, boleh enggak nih? Boleh. Boleh nih? Boleh. Kecuali ada dalil yang melarang. Nah, untuk urusan yang broker ini kita bilang apa? Boleh. Kecuali memang tidak ada dalil yang kuat. Ini cuma dalil etika. Dalil etika. Jangan terlalu banyak ngambil untung. Itu nggak termasuk goror, Ustaz. Apanya? Goror. Keberadaan secara kuantiti terhadap barang itu tidak pasti. Artinya karena dia tidak memegang, Oke.
memang tidak memegang, tetapi dia sudah konfirmasi terletak. Itu penting. Broker yang syariah, dia harus punya kontak terlebih dahulu dengan supply. Dan dia harus bicara memang bahwa dia diangkat secara resmi oleh yang punya menjadi wakil, dalam hal ini broker. Sama dengan reseller. Reseller itu kalau ditanya ke kita, apa itu reseller syariah? Reseller syariah harus punya izin terlebih dahulu dari yang punya barang. Karena kalau tidak punya izin, maka akan gampang sekali dia buka lapak di Tokopedia, kemudian dia ambil gambar dari toko-toko yang menyebar, lalu dia pasang di toko baru dia, lalu kalau ada pesanan masuk, baru dia kalang kabut. Nah, itu yang tidak mau oleh Islam. Kalau dia mau jadi reseller, dia harus ngantongi izin dari yang punya barang. Bedanya dengan agen apa? Agak level agen lebih tinggi. Agen itu harusnya punya barang, stok barang walaupun tidak banyak. Gitu Pak. Kalau reseller sama sekali nggak punya barang, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke broker tadi, fee etikanya terlalu berlebihan. Ada pertanyaan Pak? Ibu, ya silakan. Mudah-mudahan bisa dengar ya. Sambil nunggu ya. Boleh nggak si pedagang, kalau tadi kita bicara broker, sekarang pedagang itu pakai embel-embel dalam menjual begini, kuota kurban terbatas. Pakai embel-embel kata kuota kurban, kuota hewan kurban agak-agak ngancam ya. Boleh apa tidak? Boleh Pak. Karena kata terbatas itu sifatnya global. Kalau dia punya stok misalnya 50, menurut Bapak, menurut kita banyak nggak stok 50? Nggak banyak. Tapi menurut pembeli bisa saja itu banyak, ya kan? Bisa saja. Jadi ini cuma bahasa iklan. Bahasa iklan saja, supaya mendorong orang untuk cepat membeli. Tapi dia tidak bohong. Karena kata terbatas itu, kalau dia punya 50, belum tentu itu banyak. Belum tentu itu terbatas. Tapi bagi pembeli itu terbatas. Pembeli lihat 50, oh itu banyak, kenapa bilang terbatas? Kata pedagang, oh jangan bilang banyak, ini terbatas bagi saya. Seperti Bapak bilang tadi, punya supply apa? Punya stok 50, banyak Pak? Enggak kan? Belum tentu banyak. Jadi kuota terbatas tanpa menyebutkan berapa ekor. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini agak di luar tema, tapi yang satu masuk dalam tema. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana seorang kurbani tidak mendapat haknya yang dia minta? Oh, tidak mendapat hak yang dia minta. Iya. Spesial. Misalnya dia mempunyai, saya meminta bagian dari sapi, tapi tidak ada, itu terlupakan atau tercecer atau bagaimana? Okay. Kalau menurut saya kan harusnya yang diutamakan kurbani dulu yang dibagikan. Ya. Setelah kurbani baru keluar. Ya, oke, baik. Setahu saya gitu Pak Ustaz. Itu pertanyaan pertama ya. Hukumnya gimana itu Pak Ustaz? Sudah terjadi ya, Mak? Sudah terjadi. Dan pertanyaan kedua, ini yang di luar tema. Kadang orang suka bergantung kepada amalan. Apa? Amal. Dia bergantung kepada amal, seolah dengan berbanyak dia beramal, sering jadi dia seolah saya udah dapat kunci untuk nanti di sana gitu. Kan kita mesti bergantung kepada Allah. Apakah yang kita jalankan itu memang ridho Allah atau karena kita ingin ria? Baik. Hanya itu aja saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, ini terkait dengan
manajemen korban. Secara fikihnya seingat saya bahwa memang hak pekorban untuk mendapatkan apa yang dari bagian hewan yang dia minta. Betul kan? Betul. Tetapi ini juga masih bisa kita akali, bukan akali maksudnya main-main. Dasarnya adalah kesepakatan. Lihat dulu kesepakatan antara pekorban dengan panitia. Karena panitia diangkat sebagai wakil. Nah, ini yang saya belum jelaskan. Wakil itu dalam fikih terbagi dua. Ada wakalah muqayyadah. Ada wakalah muqayyadah. Muqayyadah itu artinya terikat. Jadi dia wakilnya itu nggak bebas. Banyak syarat dari yang memberi wakil. Saya harus begini. Dalam konteks kasus ibu yang ditanyakan, dia minta bagian tertentu yang barangkali tidak biasa. Misalnya dia minta kas dalam atau yang agak susah lah. Oke. Oleh panitia bilang nggak bisa begitu bu. Lo kenapa nggak bisa? Kami bisa usahakan tapi energi kami terkuras atau perhatian kami takutnya tidak terluput gitu karena ini banyak sekali. Kami ingin pukul rata saja di sini. Nah itu harus diselesaikan di awal. Kalau ternyata ibu itu tidak setuju, jangan korban di tempat itu. Masalahnya memang warga berkorban termasuk biaya pemotongan dan itu juga harus dikelirkan. Semua biaya, bagian korban untuk dimakan oleh panitia itu harus di state juga. Kalau memang dari awal sudah direncanakan seperti itu, harus di state, tanda tangan gitu. Jadi ibu, kalau ternyata tidak ada kesepakatan di awal, batal. Tapi kalau terjadi kesepakatan di awal, maka panitia memang harus betul-betul memenuhi itu. Nah, sekarang kasusnya naik satu level kesulitannya. Sudah berakad bahwa akan memenuhi, ternyata tidak. Disinilah ada namanya perlu kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan? Dari siapa yang diminta kebijaksanaannya? Dari pekurban harusnya. Karena apa? Bicara soal hewan kurban, sebenarnya ini kalau kita mau baca lihat literatur, daging kurban itu tidak kembali semuanya juga ke kita, ke pekurban, itu juga sah sebenarnya. Bahkan barangkali itu saya perlu cek lagi. Bahkan jangan-jangan itu yang prioritas. Kalau mau bicara afdoliyah, soal keutamaan. Kenapa? Karena kita ini yang berkorban sebenarnya kalau mau makan daging bisa kapan saja. Jadi korban itu memang ibadah rame-rame yang tujuannya bukan ke atas saja. Bahkan Nabi pernah bilang dalam hadis, Allah itu tidak butuh daging kamu. Yang Allah butuh adalah keikhlasan. Nah, itu nanti poin kedua. Maka berdasarkan itu lahirlah pendapat ulama, semua daging korban boleh diserahkan, bahkan itu mungkin masuk afdoliyahnya untuk diberikan kepada mustahik. Jadi kalau sudah terjadi, gak usah berdebat lama di soal yang nasi sudah jadi bubur. Munculkan kebijaksanaan, munculkan keikhlasan. Kita ya. Tapi Pak Ustaz, setidaknya kan si kurban ini ingin menikmati. Oke, kan dia diganti dengan misalnya tadi dia tidak dapat apa tadi permintaan khas dalam, tapi yang dikasih adalah bukan begitu. Oh, dia nggak dapat sama sekali. Pertanyaannya dia nggak dapat sama sekali. Tunggu dulu kita tanya. Pertanyaannya dia nggak dapat sama sekali, Bu? Iya. Oke. Kalau dia nggak dapat sama sekali, dia ingin menikmati, maka lagi-lagi jawaban saya sama. Kalau panitia masih bisa menyelesaikan, tentu saja saya yakin dia tidak dapat itu pasti di hari itu kan, sore kan, pasti langsung begitu kan. Ketahuan terdeteksi cepat ya? Terdeteksi cepat nggak ini konteks dia tidak dapat? Jangan dia ngadunya 1 bulan kemudian. Ini menariknya ini kita membaca situasi. Ketahuan dia tidak dapat, yakinlah saya di hari itu. Maka kalau dia mengadu di hari itu, yakin saya panitia masih bisa ngejar. Maka pasti solusi ada. Tapi kalau dia ngadu 1 bulan kemudian, ini yang masalah sih. Kan cari masalah ini.
Begitu Bu ya. Nah, jadi insya Allah solusi win-win solusinya pasti akan ada. Pasti akan ada, nggak mungkin. Saya selalu berprinsip dalam hidup saya, Islam ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sudah cocok saya diangkat jadi duta pegadaian. Ada Ustaz, kami sudah administrasi semua itu. Iya. Korbannya siapa dan sudah disiapin. Iya. Bahkan bisa jadi nanti panitia selalu bilang akan ada bagian yang sifatnya tak terbuka. Ada itu. Bagian korban yang berbagi kita punya dispenser Pak. Oh, dispenser apa? Dispenser. Saya. Apa? Ya pokoknya itulah ya. Iya. Oh, udah ditaruh nggak diambil? Kalau itu kondisinya kita antarkan ya. Ternyata diantar dia juga nggak ada di rumah. Masuk ke sana, bikin peraturan tidak diambil lebih dari 3 hari. Hilang, harus dimakan, disatein sama. Bikin itu. Bikin statement, Pak. Itulah Islam. Akad itu semuanya dikunci di awal. Jangan mancing saya. Oke. Pertanyaan kedua. Imam Al-Ghazali membagi orang beribadah itu kepada 3. Ibadahnya budak. Budak itu takut cambuknya tuannya. Takut apa maksudnya? Takut surga dan takut masuk neraka. Jadi ibadah budak itu motivasinya takut masuk neraka. Ibadahnya budak takut dicambuk. Kata Imam Ghazali, boleh. Itu paling rendah. Satu level di atasnya kata Imam Al-Ghazali, levelnya pedagang. Motivasinya untuk profit. Pengen masuk surga. Boleh. Ibadahnya yang paling tinggi, puncak dari 1 dan 2, nomor 3, ibadahnya orang merdeka. Dia beribadah bukan takut masuk neraka, juga bukan mengharapkan surga, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kira-kira kita di level mana? Silahkan jawab masing-masing. Silahkan jawab masing-masing. Kalau kejadian sudah ada, namanya Robi'atul Adawiyah, perempuan Sufiyah. Sufiyah sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Robi'atul Adawiyah aslinya penyanyi istana. Nah, ini kita tutup dengan cerita ini kayaknya ya, kalau masih ada waktu. Setiap hari dia berangkat dari rumahnya menuju istana untuk nyanyi. Nah, ini lagi rame soal nyanyian. Musik. Dia ke sana. Dan setiap kali ke istana melewati majelis zikirnya Hasan Al-Basri, selalu dia ketawai. Sayang, bukan sayang, hidayah Allah kalau datang tidak ada yang bisa mencegah. Tobat, berhenti jadi penyanyi. Istana geger, raja marah karena ini penyanyi andalan, paling disukai suaranya. Maka untuk menghukumnya, untuk membuat dia jerah supaya bisa balik lagi ke mana? Ke istana jadi penyanyi, dipenjara. Di penjara itulah dia menangis mengadu kepada Allah sambil pakai nyanyian. Dia di filmnya itu pakai lagu dia, maksudnya nyanyi, lirik, ada lirik. Jadi memang nggak ada musik karena dalam penjara nggak mungkin dia pakai dulu gendang. Sendirian dia di penjara. Tetapi definisi musik dalam orang Arab itu dengan lirik aja itu sudah musik. Dengan bunyinya A A B B itu kan, A A U U kan ujungnya kan begitu, pantun begitu juga. Maka dia menyanyi sepanjang malam itu di sepertiga di akhir. Itu lampu-lampu berjoget, mengikuti irama zikir pengaduan Robi'atul Adawiyah. Nah, cerita berlanjut. Karena tidak berhasil penguasa memaksa dia, dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia bergabung dengan majelis zikirnya Imam Hasan Al-Basri. Maka sering ketemulah 2 orang ini. Karena sering ketemu di satu tempat, di satu rumah bahkan, masih ada pendengki yang ingin memfitnah
Rabi'ah al-Adawiyah berzina dengan Hasan al-Basri. Ternyata memang Hasan al-Basri suka dan pernah mengajukan proposal nikah, tapi ditolak mentah-mentah oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Wahai Imam Hasan al-Basri, saya sudah tidak menyisakan lagi cinta manusia dalam diriku. Semua sudah penuh aku berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang-orang tadi yang memfitnah, bawa batu, berzina kalian wahai Rabi'ah dan Imam. Hasan al-Basri bilang, tidak, kami tidak berzina. Rabi'ah cuma diam 1000 kata, nggak pernah membantah. Saking dia sudah tidak pernah berharap kepada manusia. Fitnah yang dia terjadi pada dirinya dia diamkan 1000. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang tadi rupanya tidak mau peduli. Sudah lengkap dengan batu ternyata dari awal. Lempar 2 orang tadi. Batu kena ke Imam Hasan al-Basri, tapi tidak terasa sakit. Tapi bagi Rabi'ah, batu itu jangankan kena, jangankan sakit, kena pun tidak. Levelnya Rabi'ah al-Adawiyah lebih tinggi daripada Imam Hasan al-Basri. Habis cintanya kepada manusia. Ibu, orang tadi yang dia bilang untuk dapat kambing di sana yaumul kiamat, nggak apa-apa bu, itu masih levelnya pedagang, berharap ada tunggangan di sana. Dan memang agama ini tidak menyalahkan itu, maka hadis-hadis seperti itu muncul bu. Iya, hadis-hadis kayak gini itu kan mulai Al-Quran juga banyak versi-versi Al-Quran. Siapa yang bayar, yang melakukan man amila apa? Siapa yang mengambil amal 1 dibalas 10. Atau dengan yang surat Al-Baqarah, yang 1 benih jadi 7 tangkai, 7 tangkai jadi 100, jadi 700. Ya, itu semua adalah ingin mendukung bahwa apa? Bahwa tidak ada salahnya kalau kalian beribadah itu hitung-hitungan, berharap pahala surga, berharap pahala kambing. Bahkan ada ayat yang luar biasa. Ayatnya apa? Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik? Memang Allah butuh pinjaman? Enggak, cuma Allah tahu tabiat kita suka dapat balasan. Maka digunakanlah pinjaman. Pinjaman itu apa definisinya? Yang kita pinjam dikembalikan full, ditambah lagi dengan margin. Tapi ini bukan riba. Ini memang hak Allah yang mau Allah kasih kepada manusia yang mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira waktu kita sudah selesai, ya benar ya, masuk syuruk. Dan pertanyaan-pertanyaan juga saya kira sudah terjawab. Walaupun masih ada beberapa yang perlu kita selesaikan, tapi ya sudahlah. Bisa japri. Dia bisa japri. Misalnya ada berkorban untuk Gaza. Kalau bapak ibu punya kelebihan, berkorban di Al-Falah, berkorban untuk orang tua di kampung, berkorban untuk saudara di Palestina, silahkan. Semakin banyak semakin baik. Mudah dan Allah tidak akan tertukar pahala yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.